Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas ya analisa saham yang sudah di-request untuk periode 24 sampai 30. Untuk periode sebelumnya yang belum sempat saya bahas, silahkan teman-teman tetap request lagi ya. Jadi saya hanya akan mengambil per minggu aja. Dan untuk request tanggal 24 sampai 30 Desember ini masing-masing rata hanya satu. Jadi saya putuskan untuk hari ini saya membahas saham Telkom yang beda sendiri, yaitu baru watchlist mau beli ya. Hari ini tanggal 3 ya teman-teman ya, tanggal 3 Januari 2024. Oke, kita akan bahas saham Telkom tanggal 3 Januari 2024 ini harganya 3960 ya. Terakhir saya update video Telkom ini tanggal 7 Mei 2023. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas kinerja harga sahamnya sejak IPO, kemudian 10 tahun terakhir, fundamental, kita akan update profil company-nya, kemudian kinerja perusahaannya, kemudian valuasi saham, pembagian dividennya seperti apa, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian untuk seasonality kita akan cek ya, di 10 tahun terakhir biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa saja. Kemudian dari sisi fundamentologi kita cek struktur kepemilikan sahamnya, kemudian peran investor asing di saham ini, kemudian update kepemilikan retail di saham ini, perpindahan struktur sahamnya 1 tahun terakhir, dan pola saham month to date atau di Januari ini ya. Untuk teknikalnya nanti kita akan review pola teknikal yang sebelumnya, dan yang kedua nanti kita akan cek kira-kira harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IPO ya. Ini masih sama, IPO sudah lama dari 95 dengan IPO price-nya 2050. Stock split 2 kali ya, sehingga harga IPO-nya setelah stock split adalah 205, harga saat ini 3960. Jadi ini merupakan salah satu saham yang naik terus sahamnya sejak IPO ya. Totalnya sudah 1931,7% dari nilai asetnya. Kemudian untuk kinerja harga 10 tahun terakhir kalau kita cek ini kebanyakan ya, kalau pegang saham Telkom ini sedang floating profit kebanyakan ya, karena yang floating minus pun hanya 1% dan 0,75% ya. Namun ini tidak menutup kemungkinan ada yang minus ya. Ini kan kebetulan aja pas di time frame yang ditarik ini banyak yang floating profit. Mungkin ada yang 2,5 bulan lalu atau 3,5 bulan lalu mungkin ada yang negatif. Cuman secara keseluruhan pastinya sedang floating profit atau negatif sedikit. Ya, untuk tahun 2024 baru naik 0,25%. Harga tertingginya setahun terakhir itu pernah di 4.500, terendahnya di 3390. Nah, kita akan update profil company ya. Jadi ini Telkom ya. Dia bidang usahanya penyelenggara jaringan dan jasa telekom. Subindustrinya telekomunikasi yang terintegrasi. Nah, kalau di video saya yang sebelumnya itu update-nya di public expose adalah income dari dua saja, dari Indohome dan dari mobile. Ya, di public expose yang terbaru ini sudah ada strategi yang lebih ke arah digital semua, teman-teman ya. Jadi ada yang pertama ini tetap ya customer centric telco operator. Ini sudah digabung antara Telkomsel dan IndiHome ya. Jadi FMC ya, Fixed and Mobile Convergence ya. Ini B2C ke Telkomsel, kemudian untuk B2B-nya ini Telkomnya yang fokus ya. Jadi untuk Telkomsel itu lebih fokus ke customer langsung, untuk Telkomnya ke business to business. Ya, kemudian dia fokus di infrastruktur lewat anak usahanya Mitratel atau Mtel ya, juga listing di bursa. Kemudian digital platform dia ada data center ya, kemudian ada B2B digital IT services leader, kemudian dia juga digital services juga ya teman-teman ya, ini untuk digital growth engine-nya ya. Jadi kira-kira bisnisnya ini sudah ke arah digital ya. Jadi yang utamanya tetap yaitu FMC ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah sumber pendapatan dari Telkom ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang dari mobile, kemudian ada dari consumer langsung, dari enterprise, ada WIB,
WIP ini Wholesale and International Businesses, lebih ke interkoneksi ya. Kalau mobile ini ya Telkomsel lah ya. Kalau untuk consumer dan enterprise ini kebanyakan di IndiHome, ada juga TV ya, langganan TV, saluran TV juga masuk ke IndiHome. Ya, kira-kira seperti itu. Kontribusi terbesar ini masih ada di mobile ya, dari mobile ya. Untuk IndiHome ini ada dua. Di sini terbesar keduanya adalah IndiHome ya. Yang lainnya ini ada layanan lainnya. Yang ketiga kemudian ada WIB yang paling kecil ya, interkoneksi antar operator gitu ya. Oke, ini adalah kinerjanya secara umum teman-teman ya. Jadi untuk pendapatan ini masih naik terus, laba usahanya naik terus meskipun ini turun ya di tahun 2022. Ini juga sama ya, turun di tahun 2022 laba bersihnya. Namun secara overall pendapatannya terus meningkat. Dan untuk annualized 2023 diprediksi tetap akan masih naik. Jadi ini termasuk salah satu perusahaan yang tidak pernah turun ya, tidak pernah turun secara pendapatan, selalu naik ya, meskipun ini sudah mulai melandai ya kenaikannya ya. Ini tidak sekencang 2012 ke 2017 ya. Ini dari 2017 mulai melandai juga sama seperti ini ya. Nah, ini adalah struktur pendapatannya karena ini bidangnya jasa, jadi tidak ada COGS ya. Langsung ke laba usahanya kalau kita cek dari 2013 sebenarnya ini turun ya. 2013 lebih tinggi, kemudian ini turun kalau nggak salah sih karena ada biaya spektrum tambahan kalau nggak salah ya. Ini juga sama, namun ini sudah kembali pulih ya di 9 bulan pertama 2023 ini sudah di atas 30% lagi, dan untuk laba bersihnya sudah di atas 20% lagi ya, sempat turun ke 18% tahun 2022. Ya secara overall ini oke ya, karena marginnya atau laba bersihnya ini double digit bahkan di kepala 2. Nah, ini adalah detail untuk pendapatannya di 9 bulan pertama 2023, naik 2,2%. Ya, tadi secara struktur pendapatannya naik, bagus, secara nominalnya juga naik, jadi ini bagus juga ya. Laba bersihnya juga naik 11,3% menjadi 25,3 triliun. Nah, untuk valuasinya kalau kita lihat pada saat ini itu PBV-nya dari 3,02 dan rata-rata 10 tahun terakhir ada di 3,87. Jadi PBV saat ini tuh masih di bawah PBV rata-rata, teman-teman ya. Masih di bawah PBV rata-rata. Ini merupakan PBV terendah kedua setelah tutup tahun 2022 ya. Jadi ini sudah mulai naik lagi. Kemudian untuk PER-nya ini juga sama. PER-nya ini saat ini ada di 15,2, di mana rata-ratanya adalah 18,8 di garis hijau ini. Ya, dan PER saat ini adalah PER terendah selama 10 tahun terakhir ya. Ini mirip di 2013 15,3 ya, tipis-tipis. Ya, jadi ini PER secara PER masih yang terendah teman-teman ya selama 10 tahun terakhir. Dan untuk earning yield-nya ini ada di 6,6%, jadi ini terbilang mahal ya valuasinya secara earning yield, di mana average-nya ada di 5,3% ya di garis hijau ini, dan earning yield saat ini memang sedang berada di posisi atas. Jadi baik secara price to book value, secara PER, secara earning yield ini ketiga-tiganya sedang di bawah rata-rata atau sedang lebih murah dari biasanya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk harga wajarnya sendiri ini saya tambahkan 2 ya. Jadi untuk earning yield, metode menggunakan earning yield itu mahal, tadi saya sudah bilang ya, karena earning yield-nya di bawah 10%. Harga wajarnya secara earning yield ada di 1.749 sampai 2.600. Jadi harga saat ini 3.960 nih, salah ya. 3.960 itu kemahalan 52% sampai 128%. Kalau memvaluasinya berdasarkan kondisi saat ini ya. Namun tadi kalau kita lihat ya, Telkom ini adalah perusahaan yang bertumbuh terus setiap tahun. Sehingga tidak mungkin kalau perusahaannya dihargai dengan di earning yield 10-15%. Nah, ini saya karena pertumbuhannya stabil, ini saya menggunakan metode menghitung kira-kira harga 5 tahun dan 10 tahun ke depan menggunakan PER dan menggunakan PBV ya, di mana tingkat pertumbuhannya ini CAGR-nya selama 10 tahun terakhir, ya saya ambil 10 tahun terakhir aja itu 4,5%. Ya, dan untuk book value-nya ini naik
setiap tahunnya 9%. Jadi berdasarkan ini kira-kira harga 5 tahun ke depan, harganya Telkom nih ya, 5 tahun ke depan dengan apa? Rata-rata perdagangan tadi per berapa ya? Dengan rata-rata pernya di 18,8 ya, maka 5 tahun lagi itu kira-kira harganya ada di 6.100 ya, jadi lebih tinggi dibandingkan harga saat ini ya, jelas ya, 5 tahun lagi tapi ya, dan 10 tahun lagi di harganya 7.000 kira-kira seperti itu. Namun kalau kita lihat ya, 5-10 tahun ke depan dengan pertumbuhan yang sama itu kemungkinan tidak akan mencapai 2 kali lipat, ininya seperti itu ya. Begitu pula dengan metode price to book value ya, sama dengan pertumbuhan 9% 5 tahun ke depan dengan apa tadi rata-rata PBV 10 tahun terakhir itu kira-kira harganya 5 tahun ke depan itu adalah 6.300 dan 10 tahun 7.900. Ini nggak jauh beda dengan pernya ya. Ya, ini sama-sama ya ini hampir mencapai 2 kali lipat kalau 10 tahun ke depan ya. 20 jadi misalnya teman-teman beli di harga ini anggap aja 4.000 dan ini 8.000 ya. Jadi 100% dalam 10 tahun, artinya setahunnya 10%, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini tetap valuasinya mahal ya kalau dilihat dari kondisi saat ini. Ini kan masa depan ya, di mana ada syarat yaitu CAGR-nya harus tetap stabil. Oke, untuk dividen ini sebenarnya rutin bagi dividen ya, cuman di data di web ini di webinvesting.com datanya hanya tercapture dari 2019. Namun sebenarnya ini dari jangka panjang sudah rutin membagikan dividen ya. Kalau kita lihat yield-nya juga cukup lumayan oke ya. Di atas 3%, kisaran 4%. Jadi ini masih masuk setara dengan bunga deposito. Ya, jadi kalau kita membeli saham Telkom ini sambil menunggu harganya naik, itu kita mendapatkan bunga senilai deposito. Jadi anggap aja kita menabung di deposito ya, mendapatkan bunganya, namun juga mendapatkan potensi untuk kenaikan harga sahamnya. Jadi sambil nunggu harga sahamnya naik, dapat bunga deposito, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah estimasi ya, dividen di tahun 2024 ya, biasanya membagikan 80%. Jadi ini saya kalikan 80%, jadi estimasinya 209 di harga saat ini. Itu kira-kira tahun depan kalau belinya di harga saat ini ya dapat yieldnya 5,3%, jadi lebih tinggi dari biasanya. Nah, untuk kesehatan finansialnya ini current ratio-nya, oh ini salah ya, ini current ratio sama ya, harusnya quick ratio, ini salah ya. Biasanya quick ratio lebih rendah ya teman-teman ya. Ini current ratio-nya di bawah 1 ya, jadi memang cukup tipis ya, mepet ya. Kemudian debt to equity ratio-nya ini juga kuartalan masih di bawah 1, oke, dan tahunan juga tidak pernah di atas 1. Jadi secara finansial ini sebenarnya cukup oke ya, cuman memang current ratio-nya rada mepet. Nah, untuk seasonality sendiri kapan peluang naik di atas 60%? Itu ada di bulan April ya, di bulan April ini 70%. Kemudian di bulan Juli 70% dan Desember kemarin ya 90%. Jadi kalau teman-teman menggunakan analisa seasonality, beli Telkom di awal bulan dan jual di akhir bulan akan profit 5% dalam sebulan. Jadi cukup oke ya. Di saham Telkom ini 90% kenaikannya. Ya, untuk Januari ini 50-50 dan ini sudah naik tipis ya teman-teman ya. Jadi lebih oke kalau mau menggunakan trading secara seasonality ya belinya di bulan April ya. Oke, untuk Bandar Analoginya kita cek struktur sahamnya. Ini dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 52%, sisanya masyarakat dan ini direksi dan komisaris ya. Ada masyarakat yang warkat juga ya, 52 juta lembar saham. Ya, jumlah lembar sahamnya 99 miliar. Nah, peran investor asing di saham ini cukup oke ya, di atas 50%. Meskipun korelasinya ini dari Desember ini tidak ada korelasi ya, asing berpartisipasi namun tidak berkorelasi dengan harganya. Jadi ketika asing masuk kadang harganya naik, kadang harganya turun, gitu ya. Ini Januari juga ya, 2 hari pertama masuk harganya naik, hari ini asing masuk tapi harganya turun, ya sehingga rata-ratanya 2. Ya, jadi partisipasinya tinggi namun korelasinya tidak terlalu oke ya, jauh di bawah
Dia jauh di angka 3, dari angka 3. Nah, untuk kepemilikan retailnya dari November ke November, karena Desember juga belum keluar, ya biasanya nanti tanggal 7 atau 8. Untuk holdernya ini bertambah cukup banyak ya, 16.000 selama setahun terakhir, dan jumlah lembar sahamnya pun juga ikut bertambah ya, menjadi 1,5 miliar yang dimiliki oleh investor retail lokal. Average-nya bertambah, value per holdernya bertambah, dan total value, jadi selama setahun terakhir ini total investor retail lokal yang masuk ya di saham Telkom ini ada uang masuk 2 triliun dari investor retail lokal. Ya, di mana 16.000 orang ini yang masuk ke saham Telkom itu rata-rata per orangnya masuk kira-kira 125 jutaan. Ya, jadi totalnya 2 triliun. Ya, jadi ini sedang diburu investor retail lokal ya setahun terakhir. Kemudian perpindahan struktur saham setahun terakhir, kalau kita lihat ya, ini peta kepemilikannya dari 99 miliar itu yang floating atau yang menggerakkan harga saham hanya 47,9%. Ya, di mana dari 47,9% ini 78,12%-nya ini dikuasai investor asing ya, makanya di partisipasinya tinggi meskipun korelasinya hanya 2. Ya. Kalau kita lihat ya, kepemilikan paling besar ini ada di reksadana asing ya, reksadana asing. Kemudian terbesar kedua ada di foreign others ya, investor asing lain-lain, kategori lain-lain ya. Kemudian terbesar ketiganya ada di institusi bank asing ya. Jadi ini ketiga besarnya ada di asing. Yang terbesar di lokal hanya insurance ya, hanya insurance. Yang lainnya ini kecil sekali, lokal ID juga hanya kecil sekali ya, 2,83% ya. Nah, kalau kita lihat ya, selama setahun terakhir karena tadi partisipasinya tinggi, kemudian kepemilikan atau penguasa stoknya juga investor asing, jadi kita ikut investor asing aja di saham Telkom. Ya, ini secara jangka panjang sedang distribusi. Nah, kalau kita lihat ya, reksadana asing ini mulai mengakumulasi ya di beberapa bulan terakhir, di 1, 2, 3, 4 ya, 4 bulan terakhir mulai mengakumulasi lagi. Ya, sementara yang buang cukup besar ini institusi keuangan ya. Institusi keuangan ini buang cukup besar, 1% setahun terakhir. Ya, secara overall ini sebenarnya distribusi tipis ya. Karena ini sudah mulai ada akumulasi lagi di pemilik terbanyak saham Telkom ya, yaitu reksadana asing. Nah, kemudian untuk 1 sampai 3 Januari ya, 2 dan 3 terutamanya, 1 kan libur. Itu terlihat sedang akumulasi juga investor asing ya. Kita lihat di bulan Desember ya, investor asing akumulasi sehingga sahamnya naik tadi 5% di bulan Desember. Ya, naiknya cukup tinggi nih teman-teman ya. Investor asing masuk ya di sini. Dan di bulan Desember awal ini juga terlihat bandar detektornya sedang akumulasi. Secara broker summary juga akumulasi dan investor asing juga akumulasi. Jadi jangka pendek ini sedang diakumulasi meskipun baru 2 hari. Ya. Kemudian untuk teknikal ini adalah analisa teknikal tanggal 7 Mei 2023 di mana waktu itu harganya 4170. Ya, lebih tinggi dibandingkan harga saat video ini dibuat. Waktu saya prediksi harganya akan turun ke, ini lagi uptrend ya. Nah, ke 4750 ya. Kita lihat di sini, ini di sini ya waktu itu ya. Waktu itu saya memprediksi dia akan naik dan ke 4750 ternyata tidak pernah naik ya, bahkan cenderung turun kebalikannya. Turun ke sempat ke nyentuh ke 3400 ya. Ini breakdown di area ranging sebelumnya saya teknikalnya di ranging di 3600 sampai 4450 ya. Ini di breakdown namun dia mantul lagi ya teman-teman ya. Jadi ini masih ranging aja dan dia sekarang ada di tengah-tengah nih ya, ada di tengah-tengah. Dan kalau kita cek tadi sedang akumulasi ya, sedang akumulasi berarti kemungkinan kedepannya harganya mungkin akan naik ya, kemungkinan akan naik lagi, ya, mungkin turun dulu ya, mungkin naiknya di tahun ini teman-teman ya. Nah, kira-kira bisa ke 4450 ya, karena tadi investor asing sudah mulai membeli balik saham ini. Dan kalau kita lihat ini memang valuasinya termurah baik secara PER, PBV maupun earning yield ya, dibanding historical sebelumnya. Namun kalau kita cek dari standar earning yield 10-15% ya ini terbilang mahal. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya. Tadi kinerja jangka pandangnya naik, kinerja jangka pendek juga masih naik ya.
Valuasi terbilang mahal, meskipun di bawah rata-rata 10 tahun biasanya. Rutin bagi dividen, forecast-nya 2024 nanti 5,3% ya. Kemudian untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% itu di bulan April, Juli, dan Desember. Kemudian secara bandarmologi, secara jangka panjang sedang distribusi kecil ya investor asing. Kemudian 1-3 Januari ini juga sudah mulai akumulasi. Sebenarnya akumulasinya sudah mulai dari Desember ya. Kemudian technical ini tadi ranging di 3.400 ke 4.750. Ya, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi. Ini bukan ajakan beli ataupun ajakan jual saham Telkom, apalagi yang request ini kan sedang masuk dalam watchlist ya. Semoga video saya ini bisa memberikan masukan sebagai secondary option gitu ya teman-teman ya. Jika ingin membeli atau menambah analisa ya di saham Telkom. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.